Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 5 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar kembali pada hari ini. Kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini membawa barokah bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baiklah anak-anakku, perhatikanlah tayangan berikut ini. Media pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 ini yaitu yang pertama, memahami gambar cerita. Kemudian yang kedua, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks dan tulis. Maksud kami dalam teks lisan dan tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, melalui penggunaan media PPT, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan langkah-langkah pembuatan gambar cerita dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penggunaan media slide PPT, peserta didik dapat menyimpulkan alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan membaca teks berjudul Gerakan Ikan Dalam Air, peserta didik dapat menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan dengan tepat. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Gambar cerita. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh dari gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide dari cerita atau sebuah narasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar ilustrasi yang dibuat dengan foto, kemudian yang kedua adalah gambar ilustrasi yang dibuat melalui gambar tangan. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita. Ini merupakan tujuan daripada gambar ilustrasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan gagasan atau ide bahan yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau merancang gambar yang sesuai dengan ide atau gagasan. Sedangkan langkah yang ketiga adalah mewarnai gambar yang telah kita buat. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Ini adalah contoh dari gambar ilustrasi. Jadi dalam gambar ini menceritakan seorang anak yang sedang berkunjung ke kandang kelinci. Kemudian ada anak bermain dengan kelinci. Ini adalah materi kita tentang gambar ilustrasi. Selanjutnya adalah organ gerak hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang.
Hewan vertebrata terdiri dari ikan, burung, katak, dan mamalia. Ciri utama hewan vertebrata adalah memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi sebagai penopang berat badan hewan tersebut. Berikut adalah beberapa hewan vertebrata dengan bentuk tulangnya. Nah, ini adalah beberapa hewan vertebrata. Ada ikan, ular, burung, katak, sapi, kelinci. Sekarang kita perhatikan rangka kelinci. Kelinci ini tergolong hewan mamalia. Kelinci ini bergerak menggunakan tungkainya. Tungkai belakang ini lebih kuat dan lebih panjang dibandingkan dengan tungkai depan. Apa tujuannya? Tujuannya agar daya jangkau kelinci ini lebih panjang pada saat meloncat. Ini adalah bagian rangka tubuh kelinci. Yang berikutnya ikan. Semuanya pasti tahu ikan ini hidupnya di air. Nah, karena hidupnya di air maka anak-anak pasti paham, sudah tahu semuanya kalau ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Ekor pada ikan ini berfungsi untuk berbelok arah saat ikan berenang. Ini adalah rangka tubuh ikan. Berikutnya katak. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar dibandingkan tungkai depan. Katak dapat meloncat karena memiliki tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat. Ini, jadi kenapa lompatan katak ini jauh? Karena tungkai belakangnya lebih kuat daripada tungkai depan. Ini rangka pada katak. Selanjutnya adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Setiap jenis burung memiliki gaya terbang yang berbeda-beda. Burung juga memiliki otot tulang dada dan otot tulang sayap yang kekar sehingga kuat dan dapat menahan terpaan angin saat burung ini terbang. Selanjutnya adalah ular. Ular termasuk jenis hewan reptil. Ular ini bergerak menggunakan otot perutnya dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Tulang pada ular terdiri atas tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Nah, ini adalah bagian-bagian organ gerak pada hewan vertebrata. Materi kita yang selanjutnya adalah membaca dan menuliskan ide pokok berdasarkan teks. Setiap teks bacaan itu pasti mengandung gagasan pokok atau ide pokok. Ide pokok inilah yang mendasari sebuah paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal, bisa di pertengahan, atau juga bisa di akhir paragraf. Ide pokok tertuang atau ada di dalam kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pengembang. Cara menentukan ide pokok, yang pertama, kita baca terlebih dahulu judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Kemudian yang kedua, cermati kalimat awal sampai akhir. Kemudian langkah yang ketiga adalah baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Langkah yang keempat adalah setelah menemukan gagasan pokok, kemudian baca cepat kembali paragraf berikutnya. Karena untuk berikutnya setelah ide pokok ditemukan, kalimat berikutnya merupakan kalimat-kalimat
pengembang. Contoh, perhatikan contoh ini. Gerak hewan berbeda-beda tergantung pada tempat hidupnya. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Tubuh hewan yang hidup di air, misalnya ikan, memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Perhatikan paragraf ini. Maka ide pokok dari paragraf ini terletak pada awal paragraf, yaitu gerak hewan berbeda-beda tergantung pada tempat hidupnya. Adapun setelahnya merupakan kalimat-kalimat pengembang. Contoh yang kedua, silakan dibaca anak-anakku. Nah, dari bacaan ini maka diperolehlah ide pokok dari paragraf ini. Jadi, ide pokoknya terletak pada awal paragraf, yaitu ikan umumnya memiliki bentuk tubuh seperti torpedo atau streamline. Ini adalah ide pokok dari paragraf contoh kedua ini. Selanjutnya adalah kalimat-kalimat pengembangnya. Nah, inilah materi kita pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nanti kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ada pada link ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.